Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Baik, sehat? Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dengan izin Allah dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan video pembelajaran kali ini, perkenalkan saya Miftah Fauzi dari kelas 11 MIPA 4 nomor absen 18 akan menjelaskan lebih lanjut tentang karya tulis ilmiah. Banyak orang yang mungkin sudah akrab dengan karya tulis ilmiah, apalagi para mahasiswa yang dituntut untuk bisa menyusun karya tulis ilmiah, contohnya skripsi. Untuk menyusun skripsi, perlu memerlukan teknik dan aturan. Hal ini dikarenakan karya tulis ilmiah yang dihasilkan harus bisa dipertanggungjawabkan keasliannya. Bukan hanya teknik yang harus kita ketahui, tapi apa itu karya tulis ilmiah, apa tujuannya, ciri-cirinya, macam-macamnya, dan strukturnya. Untuk itu, simak lebih lanjut pada video berikut ini. Pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah karangan yang memaparkan pendapat, hasil pengamatan, tinjauan, dan penelitian dalam bidang tertentu yang disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isi yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Biasanya karya tulis ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya tulis ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis, serta dituntut untuk menggunakan kata-kata yang tidak ambigu, bermakna ganda, sehingga dibutuhkan gaya bahasa yang lugas, eksplisit, dan tentunya dengan ragam ilmiah. Tujuan karya tulis ilmiah. Tujuan karya tulis ilmiah adalah menginformasikan pada pembaca terkait suatu masalah beserta jawabannya. Karya tulis ilmiah juga digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu fakta. Berikut lebih lanjutnya. 1. Sarana untuk melatih dan mengungkapkan hasil penelitian berbentuk tulisan ilmiah secara sistematis. 2. Menumbuhkan etos ilmiah di kalangan siswa. 3. Melatih siswa dan mahasiswa agar menjadi penghasil pemikiran dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan. 4. Sebagai wahana transformasi pengetahuan bagi sekolah dengan masyarakat, kampus dengan masyarakat, atau orang-orang yang tertarik membaca. 5. Membuktikan potensi dan wawasan ilmiah mahasiswa untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah. 6. Melatih keterampilan penelitian dasar dengan benar. 7. Melatih kemampuan untuk menggabungkan berbagai sumber data dan sumber bacaan. Ciri-ciri karya tulis ilmiah. 1. Reproduktif. Artinya karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. 2. Tidak ambigu. Ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. 3. Tidak emotif. Artinya karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya. 4. Menggunakan bahasa baku. Penggunaan bahasa baku ini meliputi setiap aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. 5. Menggunakan kaidah keilmuan. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulisnya memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah. Yang keenam, bersifat dekoratif. Artinya penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. 7. Terdapat kohesi. Artinya karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antar bagian dan babnya dan bersifat straightforward. Maksudnya ialah tidak bertele-tele dan tepat sasaran. 8. Bersifat objektif. Karya ilmiah harus bersifat objektif. Hal ini sangat penting dikarenakan karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. 9. Menggunakan kalimat efektif. Tujuan penggunaan kalimat dalam karya ilmiah agar pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang berputar. Macam-macam karya tulis ilmiah. 1. Makalah. Makalah ialah karya yang menyajikan masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Karya ini bersifat empiris dan juga objektif. 2. Artikel. Artikel adalah karya tulis yang sengaja dirancang untuk dimuat dalam jurnal, kumpulan artikel yang dibuat dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah. 3. Skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa. Skripsi memuat tulisan berisi pendapat penulis dengan mengacu berdasarkan teori yang telah diterbitkan sebelumnya. 4. Kertas kerja. Pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam. 5. Paper, sebutan khusus makalah di kalangan mahasiswa. Sistematika penulisannya sama dengan artikel dan makalah.
6. Tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah untuk menyelesaikan program studi yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. 7. Disertasi. Disertasi berisi suatu temuan penulis sendiri yang berupa temuan orisinal dengan data yang fakta yang valid. Struktur karya tulis ilmiah. 1. Pendahuluan. Bagian pendahuluan ini berisi dasar dalam penelitian ilmiah yang dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme dari penyelesaian masalah tersebut. 2. Isi dan pembahasan. Bagian dari isi dan pembahasan biasanya terdiri dari 1 atau 2 bab dengan jumlah bab yang tergantung pada seberapa pelik pembedahan dan pembahasannya dari bahan penelitian itu sendiri. 3. Penutup dan kesimpulan. Bagian dari kesimpulan adalah hasil analisis penelitian dari bagian isi dan pembahasan dengan kesimpulan yang disampaikan di bagian yang berupa penjelasan singkat dan padat tentang hasil analisis. Biasanya bagian ini terdiri dari 1 bab saja dan ditambah dengan paparan saran. Dari penjelasan yang sudah saya paparkan di sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa karya ilmiah adalah karangan yang memaparkan pendapat hasil pengamatan, tinjauan, dan penelitian dalam bidang tertentu. Karya ilmiah digunakan untuk penelitian yang dilakukan di tingkat pendidikan. Biasanya karya tulis ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Karya ilmiah juga memerlukan data yang akurat agar dapat dibuktikan keasliannya. Agar lebih mudah dalam penyusunan karya ilmiah, sebaiknya lakukanlah riset serta pengujian data lebih awal. Nantinya data tersebut akan sangat berguna untuk penulisan pada sebuah karya ilmiah. Itulah penjelasan mengenai karya tulis ilmiah. Semoga kalian bisa paham dan terus semangat belajar dengan materi yang sudah saya sampaikan. Baik, kalau begitu, sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga kita bertemu kembali di video berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.